1901 Selamat tinggal, 11. Leng Xicheng, hentikan. Gu Qingqing melangkah maju dan segera memeluk lengannya, mencoba menariknya. Semakin dia membantu Ni Zining, semakin besar pula reaksi Leng Xichu. Dengan ganas dia menghempaskan tangannya. Gu Qingqing terlempar ke sofa tanpa menyadarinya, kemudian melangkah maju, langsung duduk di atas tubuh Ni Zining, menarik kerah bajunya dengan satu tangan, mengangkat kepalan tangan, sialan. Petik 2. Setelah itu, kepalan tangan seperti hujan, tanpa ragu-ragu memukul wajahnya. Gu Qingqing terlempar ke sofa, telapak tangannya ditahan, dan tangannya tertusuk pecahan porselen. Ia tidak peduli dengan rasa sakit di telapak tangan, tapi ia masih ingin menarik perhatian mereka. Petik 2. Leng Xicheng belum melepaskannya, ia masih menarik Ni Zining untuk meninju. Dia telah lama mengeluh tentang Ni Zining, tidak, bukan hanya dia, dan meluncurkan ini baru-baru dengan Gu Qingqing, ketidaklancaran dalam bisnis, dan ancaman pemegang saham lainnya, dan marah karena menipu uang, paling banyak dan paling banyak tentunya, atau Ni Zining baru saja berinteraksi dengan Gu Qingqing, dia sangat marah sampai ingin dibunuh. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Setiap pukulannya menggunakan kekuatan, dan setiap pukulannya ingin membunuh. Di wajah, bahu, dada, dan ruangan kecil, sepertinya hanya ada suara pukulan yang keras. Dan Leng Xicheng yang terus menarik tangannya, cahaya dingin yang keluar dari matanya seperti mesin pembunuh yang dingin. Siapapun yang berani berhenti, bunuh semuanya. Li Yuyu juga ingin pergi untuk membujuknya, tetapi dia benar-benar terkejut oleh semangatnya saat ini, dengan mulut sedikit terbuka, bibir itu ternyata bergetar, sepertinya ingin mengatakan apa, tapi dalam sekejap saja tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya, dia akan membantu Gu Qingqing, pada saat ini, dia bahkan melipat tangannya, sepertinya dia harus bergantung pada dirinya untuk menenangkan getarannya. Gu Qingqing ingin membujuknya. Pertama, dia terlalu sakit ketika dia jatuh ke tanah. Tangannya penuh dengan darah, jadi ia tidak bisa mendukungnya, apalagi menghentikannya. Pembuatannya kadang-kadang seperti soundtrack di film, tidak hanya tidak berhasil, tetapi juga memicu kegembiraannya. Pada awalnya, Ni Zining terbentuk di tanah meskipun dia dipukul, tidak memiliki kekuatan untuk melawan, akan melawan sekali atau dua kali dari waktu ke waktu, setelah memukul ke belakang, reaksinya memanjang angsur menjadi kecil, nanti hanya bersenandung sepasang dua patah kata, akhirnya, hanya sedikit suara lirih yang terdengar, banyak yang marah, intek yang kurang. Leng Xicheng, Gu Qingqing bahkan tidak bisa merasakan sakit di telapak tangannya saat ini. Bahkan jika pecahan keramik di telapak tangan belum keluar, ia berlumuran darah dan meraih celana Leng Xicheng. Hentikan. Petik 2. Pada saat ini, dia tidak khawatir Ni Zining akan terus berdetak, dia takut Leng Xicheng. Dia takut dia benar-benar akan membunuh Ni Zining, dan takut dia akan melanggar hukum. Leng Xicheng sudah kerasukan saat ini dan tidak bisa mendengar suara apapun. Ia mengangkat kakinya dan ingin menendang Gu Qingqing. Tepat pada saat ini, pintu ruangan terbuka, dan Su Zipei dan Sekretaris Cheng menarik masuk. Tidak hanya mereka, tetapi juga beberapa pengawal yang mengikuti Gu Qingqing juga datang. Meskipun Leng Xicheng datang sendirian, ia juga tidak memberitahu pengawal dan Sekretaris Cheng di mana mereka berada. Sekretaris Cheng juga tidak memiliki perangkat pemosisian di ponsel Leng Xicheng, tetapi ada sistem pemosisian di dalam mobil Leng Xicheng. 1902 Selamat tinggal, 12. Setelah konferensi persingkat antara dia dan Su Zipei, mereka langsung GPS mencari alamat dan langsung pergi ke sana. Meskipun Leng Xicheng memarkir mobilnya di pinggir jalan, ada banyak toko di sini, tetapi ia tidak bisa menahan Sekretaris Cheng. Ia datang dan bertanya kepada satu persatu, segera menemukan lokasi dan konstruksi mendekati mereka. Pelayan itu memberitahu manajer, tetapi biasanya para tamu mengalami konflik. Jika tidak ada pemegang jabatan besar, mereka tidak akan berani ikut campur. Kecuali pada permulaan, ketika piring cangkir dan piring jatuh, suara pertarungan sangat kecil dan, menutup pintu hampir tidak bisa mendengar gerakan di dalam. Tiba-tiba saja, melihat sebongkah serpihan porselen yang pecah, Li Yuyu berdiri di samping dengan ketakutan, Leng Xicheng memukuli Ni Zining yang pingsan, Gu Qingqing berbaring di tanah dan meraih celananya untuk menghangatkannya, dia benar-benar terkejut. Hampir pada saat pertama mereka masuk, Su Zipei segera membujuk. Xicheng, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Dia berbalik dan berkata kepada pengawal.
Untuk apa kalian masih berdiri? Cepat pisahkan mereka. Petik 2. Para pengawal dan sekretaris Cheng mengangguk dan memundurkan maju. Dia tidak lupa untuk membalikkan dan menutup pintu agar pelayan di luar tidak melihat masalah besar dan tidak bisa bertanya. Tetapi mata Leng Xicheng sudah memerah, kecuali Ni Zining yang ada di depannya, ia hampir tidak bisa melihat apa-apa dan tidak bisa mendengarnya. Beberapa pengawal datang dan ingin menariknya. Mereka mendorong ke kiri dan kanan dan segera mendorongnya. Dia bahkan menjatuhkan 2 pukulan. Sekretaris Cheng memegang lengannya di satu sisi, mencegahnya untuk terus memukulnya, dan menatap Gu Qingqing di lantai sambil berkata, "Nyonya Beiming, cepat bujuk Tuan Leng." Petik 2. Gu Qingqing sudah lama membujuknya, Leng Xicheng sama sekali tidak mendengarkan. Pengawal, beberapa orang masing-masing memeluk anggota tubuhnya dan, hendak menariknya ke atas, dihempaskan pula oleh Leng Xisheng, masih ingin bertarung lagi, mendadak merasakan bagian pergelangan kakinya sendiri, di mana Gu Qingqing memegang tangannya, tampak sedikit lembab dan, dia melihat ke bawah dan, hanya melihat telapak tangan Gu Qingqing tampak ada darah, sekujur badan mendekap kakinya rapat-rapat, membuatnya tidak bisa maju lagi. Tepat pada saat ini, Su Zipei juga menyeret kakinya yang terluka dan berkata, "Si Cheng, tenanglah. Jika ada masalah, jangan gegabah." Gu Qingqing hanya melihat bahwa ia tiba-tiba menghentikan serangannya. Ia mengira Su Zipei berhasil membujuknya, dan ia tidak tahu bagaimana rasanya. Sekretaris Cheng melihat ini dan segera memberi isyarat kepada beberapa pengawal. Para pengawal mengerti dan segera bersiap untuk menarik Leng Xicheng. Tanpa diduga, ia masih tidak bergerak, tetapi tiba-tiba melihat ke arah Gu Qingqing, suaranya sedikit serak. "Apakah kamu ingin aku melepaskannya?" Gu Qingqing mengangkat kepalanya dengan susah payah dan mengangguk. "Kamu begitu takut dia terluka?" Mata Leng Xicheng membuka telapak tangannya yang berdarah. Suara Leng Xicheng saat ini terdengar agak menakutkan. Gu Qingqing mengangguk lagi. Tanpa diduga, Leng Xicheng yang baru saja tampil dingin dan kejam tiba-tiba tersenyum pembohong di wajahnya. "Gu Qingqing, kamu baik sekali." Petik 2. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gu Qingqing terluka di telapak tangannya, dan berbaring di tanah sambil memeluk kakinya terlepas dari citranya, hanya untuk menyelamatkan Ni Zining. Tangannya berdarah, apa dia tidak sakit? Pria ini begitu penting sehingga dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya saat ini, dan tidak segan-segan memohon padanya dengan begitu rendah hati hanya untuk takut dia terluka. Dia sangat menyukainya, dia benar-benar kejam. 1903 Selamat tinggal 13. Sebelum Su Zipei tidak bergerak, ia segera memberi kode pada Sekretaris Cheng. Sekretaris Cheng mengerti dan segera memberi isyarat kepada lingkungan di sebelahnya. Beberapa orang bekerja sama untuk menarik Leng Xicheng ke samping. Setelah ini terbuka, kerah Ni Zining juga dilonggarkan olehnya dan jatuh ke tanah tanpa dukungan. Semua orang melihat kondisi wajah pria itu saat ini. Tidak ada lagi luka di wajahnya. Tubuhnya juga kotor dan berantakan. Ada banyak tempat yang tergores pecahan porselen. Samar-samar, mereka masih bisa melihat memar di dalamnya. Bahkan jika dia jatuh ke tanah, dia tidak bereaksi. Bahkan dia tidak bisa mendengar suara dengungan, dan dia dipukul dengan kejam. Melihat adegan ini, sekelompok orang di samping tercengang, terutama Su Zipei dan Sekretaris Cheng yang baru saja masuk. Mereka terkejut melihat Ni Zining dipukul begitu parah. Suzy menarik lengan baju Sekretaris Cheng tahu, diam-diam memberi kode kepada seorang pengawal, melihat Ni Zining, memandang kembali ke arah Leng Xiaoqiong, pengawal tahu, mundur sekarang, di luar sana, juga menghubungi beberapa pengawal secara terpisah, saya takut tidak ada waktu untuk melindungi kecelakaan nanti. Dia tidak banyak bicara ketika melihat orang di restoran masih mengintip ke sana. Matanya melirik dengan dingin dan kembali ke dalam ruangan. Ruangan itu jelas dibagi menjadi 2 kelompok orang. Leng Xicheng dan Su Zipei, Sekretaris Cheng dan beberapa pengawal ada di satu sisi, Gu Qingqing dan Li Yuyu di sisi lain, serta Ni Zining yang tidak sadarkan diri di lantai. Ruangan itu sunyi senyap, tidak ada yang berbicara. Ni Zining tidak bisa berbicara, dan Li Yuyu takut untuk berbicara. Sekretaris Cheng tidak bisa menyela, dan para pengawal tidak berbicara. Su Zipei memandang Gu Qingqing dan Leng Xicheng lagi. Bibirnya bergerak-gerak untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, ia masih tidak mengatakan apa-apa, bahkan tidak mengambil langkah maju untuk melihat luka Ni Zining. Ia telah memutuskan untuk mundur.
Ini adalah urusan keluarga Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Meskipun ada Nizining, ia tidak bisa sembarangan berbicara tentang masalah antara suami dan istri. Gu Qingqing masih memerintahkan dan menghalangi antara dirinya dan Nizining. Ia takut Leng Xicheng akan marah lagi, dan sekali lagi akan melakukan sesuatu yang tidak terduga pada Nizining. Nizining tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Jika ada masalah dengan kekacauan, dia harus bertanggung jawab secara pidana. Dan dia tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jika kedua belah pihak telah membuat perjanjian sampai sejauh ini, dia telah memutuskan untuk bercerai. Melihat Su Zipei benar-benar tiba segera setelah kecelakaan itu, rasa sedikit sedih masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dalam prosesnya, satu-satunya yang tenang adalah Leng Xicheng. Sejak dia berdiri sampai sekarang, dia tetap berdiri di samping dengan wajah tenang. Bahkan matanya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Bahkan ketika dia baru saja memukulnya, tangannya terluka oleh pecahan porselen. Dia tidak goyah sedikit pun. Itu bukan Nizining yang jatuh, tapi Gu Qingqing. Melihat tangannya, melihat ekspresi Nizining yang selalu gugup menjaganya. Ada sedikit kewaspadaan di matanya, sedikit ketakutan, dan rasa dingin yang kuat di matanya, seolah-olah mereka bukanlah pasangan yang intim, tetapi musuh. Tetapi Leng Xicheng benar-benar merasa dirinya akan gila. Bahkan saat ini, ia melihat telapak tangan Gu Qingqing yang terluka dan berdarah. Ia masih tidak tahan dan ingin Gu Qingqing menangani lukanya. Tidak ada yang berbicara, bahkan tidak ada yang bergerak sampai dokter dan perawat masuk. 1904 Selamat tinggal, 14. Baik dokter maupun perawat berasal dari rumah sakit dan lebih berpengalaman. Mereka tidak panik melihat pemandangan saat ini. Setelah melakukan pemeriksaan sederhana, Nizining diangkat ke tandu. Gu Qingqing masih membungkuk dan bertanya dengan wajah khawatir. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah lukanya serius? Dokter kesehatannya, saat ini, tidak terlihat adanya pendarahan internal dan harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika ada organ dalam yang pecah, itu akan merepotkan. Petik 2. Setelah Gu Qingqing mendengarnya, ia khawatir tentang tubuh Nizining dan Leng Xicheng akan dihukum karena hal ini. Ia benar-benar ingin menjelaskannya. Ia bisa dianggap sengaja menyakiti orang lain. Jika dia memukulnya dengan keras, dia akan masuk penjara. Ia sedikit cemas, Zining, dia pernah mengalami kecelakaan mobil sebelumnya, tulang rusuknya patah beberapa, jadi dia harus baik-baik saja. Dokter hanya bisa berkata, kami akan mencoba yang terbaik. Petik 2. Gu Qingqing secara alami ingin mengikuti Nizining keluar, dan lengan Leng Xicheng ditarik. Gu Qingqing tercengang, begitu juga orang di sebelahnya. Gu Qingqing menoleh, ia hanya melihat Leng Xicheng sedikit mengernyit, jari-jarinya menggenggam erat tangannya, sangat kuat. Dia ingin menyingkirkan tangannya dan tidak berhasil. Ia menoleh, tetapi Leng Xicheng malah menjabat tangan lebih erat. Ia juga mengernyit dan melihat ke telapak tangannya. Telapak tangannya bahkan tidak membersihkan pecahan porselen, tapi dia sama sekali tidak keberatan. Seluruh hatinya tertuju pada Nizining. Baru saja dokter datang, dia hanya pergi ke dokter untuk merawat Nizining. Dia lupa bahwa tangannya juga terluka, dan dia bahkan tidak berniat untuk memegangnya. Mungkinkah Nizining suka tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Gu Qingqing masih ingin melepaskan tangannya, Leng Xicheng menggenggam tangannya lagi, dan menariknya kembali dengan kuat. Untuk apa kamu keluar? Untuk apa? Tentu saja, lihat Nizining. Dia memukul Nizining seperti itu, bagaimana jika sesuatu terjadi? Entah itu sebagai istrinya atau sebagai teman Nizining, Yukijin tidak hanya harus pergi melihatnya, tetapi Leng Xicheng juga harus pergi. Kalau tidak, bagaimana jika keluarga Su ingin bertanggung jawab? Gu Qingqing tidak menjawab, tetapi ekspresi wajahnya seperti siap untuk keluar. Leng Xicheng sedikit mengernyit, ke rumah sakit. Bukankah ini omong kosong? Melihat Leng Xicheng tidak berbicara, tubuhnya terus mencondongkan tubuh keluar, alis Leng Xicheng semakin dalam, dan konflik antara kedua orang itu pun semakin dekat. Di tingkat ini, Su Zipei berkata, Xicheng, Qingqing, ada yang bisa kamu katakan dengan baik. Xicheng, bahkan jika kamu berselisih dengan Zining, tangan Qingqing terluka, jadi dia harus pergi ke rumah sakit untuk merawatnya. Petik 2. Tetapi Leng Xicheng sama sekali tidak mendengarkan Su Zipei, dan Gu Qingqing juga tidak mendengarkan. Ia terus memegang tangannya dan berbicara lagi.
Apakah ini untuk Ni Zining? Benar. Gu Qingqing melepaskan tangannya. Kamu memukulnya seperti itu, bukankah seharusnya aku melihatnya? Sepertinya bukan karena aku memukulnya, kan? Leng Xicheng membukakan matanya. Benar-benar tidak masuk akal. Gu Qingqing terlalu malas untuk berbicara omong kosong di sana. Ia langsung berbalik dan Leng Xicheng masih tidak melepaskannya. Ia menoleh dan meliriknya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan? Demi Ni Zining, dia kehilangan jiwanya. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, lebih baik dari Ni Zining. Jika kamu pergi padanya, kamu harus bersumpah dengan jelas, jangan menyesalinya. 1905 Selamat tinggal, 15. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia sedikit melepaskan tangannya, dan tidak memegangnya begitu erat. Keadaannya begitu suram dan serius, tetapi memiliki lebih banyak ketenangan setelah depresi. Bahkan ekspresi wajahnya tidak sekeras itu. Sepasang mata kuning menatap dengan tenang, seolah sedang menunggunya mengambil keputusan sendiri. Dia menyesal. Menyesal apa? Dia memukulnya seperti itu, dia harus segera pergi ke rumah sakit untuk membantu membersihkan kekacauan. Entah itu perawatan atau nanti, orang keluarga Ni lebih cocok daripada tinggal di sini. Dia akan menyesal jika dia terus berada di sini dan berbicara dengan dia yang sudah gila. Tepat pada saat itu, terdengar suara motor dari ambulans di lantai bawah. Tanpa berpikir panjang, ia segera menyingkirkan tangan pria itu dan melaksanakannya, lalu mengejar turun. Setelah dia pergi, Li Yuyu melihat mereka dan mengikutinya keluar. Sekretaris Cheng tidak bisa berjalan sendiri, dia memberi kode kepada beberapa pengawal, dan pengawal itu mengerti dan berjalan mengikuti mereka. Pada saat dia melepaskan tangannya, Su Zipei berdiri di samping pasangan itu. Dia telah memutuskan untuk tidak terlibat dalam pertemanan di antara mereka, dan sulit untuk mengatakan apa-apa saat ini. Dia juga mengetahui kepribadian Leng Xicheng, dan berdiskusi tentang Ni Zining saat ini akan membangkitkan rasa jijik darinya. Dia tidak tahu penyebab dan konsekuensi dari masalah ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah Leng Xicheng pasti cemburu padanya dan Ni Zining. Dia baru saja mendorong keluar untuk mencarinya karena dia meminta keselamatannya. Mungkin setelah bertemu dengannya dan Ni Zining, dia mengatakan sesuatu yang buruk, jadi dia bisa membuatnya seperti ini. Selain itu, ia jelas dapat melihat bahwa pada saat Gu Qingqing melepaskan tangannya dan berbalik, cahaya di mata Leng Xicheng jelas redup. Bahkan tangannya masih tetap memegang tangannya dan berhenti di udara tanpa ditarik kembali, membuatnya malu seperti dibekukan. Meskipun saat ini masih ada perkelahian di wajahnya, dia tidak tahu apakah dia adalah dirinya atau darah Ni Zining yang berdetak, tetapi ekspresi saat ini sama sekali tidak mengerikan dan mengerikan, seperti anak kucing dan anjing yang dibuang oleh pemiliknya. Ada yang sedih, ada yang hilang, dan ada juga yang tertidur. Ia maju memilih. Si Cheng, tangan Qingqing terluka, apakah kamu tidak mengikuti? Tanpa diduga, Leng Xicheng yang baru saja kehilangan wajahnya, hampir langsung mengurangi semua ekspresi di wajahnya. Meskipun dia masih melihat arah kepergian Gu Qingqing, namun rasa penyesalan di wajahnya telah menghilang, dan dalam sekejap menjadi dingin, seperti yang terjadi di Antartika. Tidak hanya itu, dengan menutup mata, ia menahan semua emosinya dalam sekejap dan membuka matanya lagi. Ada sedikit warna tegas dalam dinginnya, seperti ingin menarik garis yang jelas dari masa lalu. Kemana dia pergi? Tidak ada izin denganku. Setelah Sang Xia selesai berbicara, dia kemudian melangkah maju. Su Zipei tercengang dan mengikutinya keluar, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak mengejar Gu Qingqing, tetapi langsung naik ke mobil dan langsung memberi tahu sopir. Petik 2. Su Zipei tercengang. Ekspresi Leng Xicheng datar, jika kamu tidak naik, aku akan pergi dulu. Dia hanya bisa mengikuti dan melihat Sekretaris Cheng lagi. Sekretaris Cheng mengerti, pertama-tama dia memerintahkan sopir untuk pergi, memutar dan kembali ke manajer restoran, dan langsung mengeluarkan dompetnya. Berapa banyak barang yang dihancurkan di sini, kami akan membayar 3 kali lipat dari harga. Mengenai masalah tadi, 1906 Selamat tinggal, 16. Maksudnya sangat sederhana. Leng Xicheng memukuli orang di sini. Ia masih belum mengetahui perawatannya, juga tidak tahu seberapa parah lukanya. Jika dia bisa tenang, dia pasti akan tenang. Jika tidak, keluarganya akan dimintai pertanggungjawaban, atau media apapun akan ditemukan di sini.
Begitu manajer melihat kemegahan mereka, bahkan beberapa pengawal mengenakan merek terkenal di tubuhnya, dan mereka terlihat agresif, tetapi pukulan di dalamnya tampaknya tidak ringan. Jika terjadi sesuatu, mereka tidak akan mampu menanggung. Tapi, Sekretaris Cheng tidak banyak bicara. Dia langsung keluar dan mengeluarkan cek di sakunya dan memasukkan cek dan uang itu ke dalam sakunya. Cek, nomor diisi sesuka Anda, tergantung suasana hati Anda. Permintaanku juga sangat sederhana, kecuali jika polisi datang untuk bekerja sama, dan semua orang, memantau Anda, atau sejenisnya, tidak boleh diberikan. Petik 2. Sekretaris Cheng tidak takut polisi akan dimintai pertanggungjawaban. Dia takut ada orang yang datang dan sengaja mencari masalah. Saat ini grup Leng sedang dalam periode yang penting. Jika ada orang yang ingin memanfaatkannya, mereka masih belum tahu apa yang akan terjadi. Pemilik toko benar-benar terkejut. Semua orang, bagaimana jika anggota keluarga pihak lain? Sekretaris Cheng berkata dengan tegas. Termasuk keluarga pihak lain. Petik 2. Dia kembali melihat ke dalam ruangan dan berkata, kami tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan disiplin. Tapi selain itu, saya harap saya tidak melihat sedikit pun berita tentang masalah ini dimanapun. Petik 2. Manajer itu mengangguk. Tenang saja. Petik 2. Ketika dia baru saja akan mengambil cek itu, Sekretaris Cheng mengambil cek itu lagi dan mengambilnya kembali. Lalu, jika polisi datang untuk menyelidikinya, beritahu kami melalui telepon. 1 telepon, 1 juta. Petik 2. Manajer itu mengangguk lagi. Ia mengambil pena dan menulis nomor ponselnya setelah lembaran uang, lalu memasukkan cek dan uang itu ke dalamnya. Setelah turun, dia tidak pergi ke grup Leng, tetapi pergi ke rumah sakit. Ni Zining telah dikirim untuk menelepon. Gu Qingqing dan Li Yuyu berada di luar ruang gawat darurat. Kedua orang itu tampaknya belum pulih dari kenyamanannya. Ia segera berlari 2 langkah ke depan, Nyonya Beiming, Nona Li. Petik 2. Li Yuyu mengangguk dengan bingung, sementara Gu Qingqing terus melihat ke ruang diagnosis di seberang kaca tanpa berbicara. Sekretaris Cheng menundukkan kepalanya. Melihat luka di telapak tangan Gu Qingqing belum selesai, tubuhnya masih penuh dengan noda darah. Pakaian yang kusut dan kotor segera bertanya, Nyonya, apakah Anda ingin mengobati luka dulu, lalu berganti pakaian? Gu Qingqing hanya bersantai, lalu menoleh ke belakang dan melihat ke belakang. Tidak ada orang lain selain Sekretaris Cheng dan beberapa pengawal yang mengikutinya. Bibir tipisnya bergerak 2 kali, seolah ada sesuatu yang ingin dikatakan. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menenangkan kepalanya dengan lembut. Tidak lama kemudian, dokter yang mendiagnosis di dalam keluar. Cheng Si lebih cepat dari Gu Qingqing dan segera naik. Dokter, bagaimana kondisi pasien? Dokter itu sakitnya, tulang hidungnya patah, beberapa luka di wajahnya tidak serius, seharusnya luka luar. Untuk sementara, tidak ada fraktur lain, dan organ dalam tidak pecah. Hanya saja, ada sedikit cairan di rongga dada. Tidak jelas apakah itu pendarahan internal atau bukan. Nanti perlu diagnosis menyeluruh, dan diagnosis lebih lanjut harus ditegakkan. Petik 2. Mendengar ada darah yang menumpuk, Gu Qingqing sedikit gugup. Dokter, bagaimana jika ada pendarahan internal? 1907 Selamat tinggal 17. Jika bukan karena masalah tulang, maka organ dalamnya akan pecah, tetapi untuk saat ini, seharusnya tidak ada banyak masalah. Anda jangan khawatir, kami pasti akan melakukan pemeriksaan dengan hati-hati dan tidak akan membuat pasien mengalami masalah. Mendengar kata-kata ini, Gu Qingqing akhirnya merasa lega. Setidaknya, jika keluarga Ni benar-benar ingin bertanggung jawab, Leng Xicheng juga tidak akan tahan terhadap kejahatan besar. Sekretaris Cheng juga berkata, Dokter, kita harus membuat diagnosis yang paling komprehensif. Tidak peduli seberapa mahal pemeriksaannya, kita harus memastikan pasien 100% aman. Dokter itu mengangguk. Tuan Ni juga dari rumah sakit afiliasi kami VIP pasien, kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengobatinya. Petik 2. Sekretaris Cheng mengambil kesempatan itu dan berkata, Dokter, tolong obati luka Nyonya dan Nona Li. Petik 2. Dokter mengangguk secara alami, dan membawa Gu Qingqing ke bangsal di sebelahnya untuk mengobati luka, membersihkan dan mengoleskan obat, dan juga membuat tetanus. Gu Qingqing sangat pendiam. Ia menunggu sampai pergelangan tangannya diberi obat dan diperban dengan baik.
Ia mengangkat kepalanya dan menatap Sekretaris Cheng, seolah bertanya-tanya mengapa Gu Qingqing masih di sini. Sekretaris Cheng memang sangat sibuk. Ketika berada di rumah sakit, ada telepon dari seseorang. Grup Leng tidak ada di sana. Ia dan Su Zipei berlari keluar untuk mencari orang. Sebelum Leng Xicheng kembali ke kantor, ia telah menghubungi semua orang. Dia panggilan menjawab itu lagi. Ya, kamu lakukan sesuai dengan apa yang baru saja kamu diskusikan. Apa, Presiden Leng akan segera kembali. Jika ada masalah, hubungi wakil presiden dulu. Aku akan segera datang. Petik 2. Ia menutup telepon dan melihat Gu Qingqing sedang menatapnya dengan ekspresi tenang. Sekretaris Cheng tampak malu. Petik 2. Gu Qingqing sedikit menunduk. Kamu pulang dulu jika ada urusan. Tidak perlu selalu berjaga di sampingku. Dia mengira Sekretaris Cheng tidak pergi. Dia memenuhi kewajiban Leng Xicheng untuk mengawasi dirinya. Sekretaris Cheng tidak bisa menjelaskannya, dia hanya tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Aku takut nyonya masih ada yang ingin Anda perintahkan. Jika nanti keluarga Ni datang untuk membuat masalah, aku bisa membantu mereka. Petik 2. Gu Qingqing terkekeh. Jika keluarga Ni benar-benar datang, mereka akan memukul dan membunuh siapapun. Siapa suruh yang memukulnya adalah suamiku, dan dia mengalami bencana ini karena aku. Dia tidak peduli, jadi aku harus datang. Sekretaris Cheng tertawa. Tuan Leng sangat peduli dengan istrimu. Petik 2. Peduli. Sangat peduli. Jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak kembali selama beberapa hari? Begitu dia muncul, dia akan memukul seseorang tanpa memandang bulu. Gu Qingqing mengidamkan dirinya sendiri, kemudian menghela nafas. Tentu saja, ini bukan kesalahan Presiden Leng. Ini semua adalah tanggung jawabku. Aku yang mengecewakan kebaikannya, mengabaikan pengawalnya yang sudah diatur olehnya dan bertemu dengan pria lain, jadi panci ini tentu saja perlu kugendong. Petik 2. Semakin dia mengatakan ini, semakin tidak pantas. Sekretaris Cheng masih ingin mengatakan sesuatu. Telepon datang lagi, Gu Qingqing menenangkan kepalanya. Petik 2. Kamu pergi dulu, ada pengawal yang menjaga Wei Ai. Aku tidak bisa kabur. Petik 2. Sekretaris Cheng menunduk dan melihatnya. Ternyata memang ada sesuatu yang ingin dia temui di kantor. Dia hanya bisa berkata, Nyonya itu beristirahat dengan baik. Direktur Leng akan datang menemui Anda setelah sibuk. Jika ada sesuatu, hubungi saja aku. Petik 2. Gu Qingqing mengabaikannya, jadi ia harus keluar. Sebelum keluar, dia berbisik beberapa kepada pengawal. Kali ini, jaga baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada istrinya, jangankan Direktur Leng, aku juga tidak akan melepaskan kalian. Petik 2. 1908 Selamat tinggal, 18. Kali ini, kalian awasi baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada istri kalian, jangankan Direktur Leng, aku juga tidak akan melepaskan kalian. Beberapa pengawal segera memerintahkan kepala. Petik 2. Bagus kalau Sang Xia tahu. Setelah mengancam, Wei Ye harus memberi perintah. Jika keluarga Ni datang, dia juga akan menelepon. Syaratnya adalah istrinya tidak boleh ditindas. Petik 2. Pengawal itu mengangguk lagi, dan Sekretaris Cheng kembali dengan tenang. Begitu dia pergi, ponsel Gu Qingqing juga berdering. Ia mengira itu adalah panggilan dari keluarga Ni. Begitu dia mengambilnya, dia baru tahu bahwa itu panggilan dari Lin Zui. Telepon Lin Zui juga lebih mudah. Isinya adalah, Qingqing, saya tidak tahu apakah kamu sudah membaca dokumen yang saya kirim kemarin. Saya ingin pergi besok pagi. Petik 2. Gu Qingqing menenangkannya. Presiden Lin, mungkin aku akan mengecewakanmu, mungkin aku tidak bisa menyelesaikan tugas yang kamu berikan hari ini. Saat ini, Lin Zui berada di luar gerbang Villa Xishan. Ia menelepon dengan santai. Kenapa? Apa yang terjadi padamu? Kau berjanji kemarin. Tentu saja, jika Anda memiliki sesuatu, saya tidak akan memaksa Anda untuk bekerja. Saya hanya menolakmu. Aku, Gu Qingqing menelan semua kata-katanya, ia tidak tahu bagaimana harus berbicara. Setelah beberapa saat, ia baru berkata, tidak ada apa-apa, ada sesuatu yang terjadi di rumah. Petik 2. Apakah kamu di rumah? Aku datang untuk melihatmu. Sang Xia baru saja dihentikan, dan dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi, tetapi dia tidak tahu bagaimana masalahnya. Tidak,
Aku di luar, Pak Lin. Maaf, aku. Dengan begitu, dimanapun kamu berada, katakan padaku sebuah lokasi, aku akan segera datang. Nona Gu, masalah saya kali ini lebih mendesak, tolong maafkan saya. Petik 2. Gu Qingqing ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku di rumah sakit, tapi mungkin aku tidak bisa keluar. Jika memang mendesak, mungkin aku hanya punya. Apakah dia di rumah sakit? Lin Zui segera menjawab, aku akan segera datang. Direktur Lin, Anda tidak perlu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lin Zui benar-benar datang dengan sangat cepat. Tidak ada kemacetan lalu lintas dari Villa Xishan ke rumah sakit afiliasi. Hanya butuh waktu lebih dari 20 menit untuk sampai ke sana. Ketika ia tiba, orang tua keluarga Ni juga mengetahui kabar itu dan pengangkutan datang. Kebetulan kedua kelompok itu bertemu di depan pintu rumah sakit, keluarga Ni lebih awal, belum tahu apa yang terjadi, hanya saja telepon anaknya tidak bisa dihubungi, Gu Qingqing yang menjawab telepon lagi, Gu Qingqing tidak bisa mengatakan apa-apa kepada keluarga mereka di telepon, hanya mengatakan Ni Zining terluka dan dirawat di rumah sakit, biarkan mereka melihatnya. Ni Zining mengalami kecelakaan. Bahkan jika Ni Shize dan Zhen Xiaoya marah, mereka tidak peduli pada saat ini. Ketika mereka diterapkan ke rumah sakit dan melihat anak-anak mereka dipukul seperti ini, mereka telah melontarkan semua kemarahan mereka keluar awan. Selain itu, melihat Gu Qingqing ada di sisinya lagi, bahkan jika putranya tidak terluka karena Gu Qingqing, ia juga tidak bisa mengelak dari kesalahan. Karena kamu, putraku mengalami kecelakaan. Petik 2. Gu Qingqing merasa bersalah dan melihat Zhen Xiaoya menamparkan dirinya sendiri, ia tidak menghindarinya. Dia menutup matanya dan menunggu menyelesaikannya mengenai wajahnya. Setelah menunggu cukup lama, terdengar suara yang familiar di telinga. Nyonya Ni, ini rumah sakit, bukankah ini tidak baik bagimu? 1909 Selamat tinggal, 19. Dia membuka matanya dan tiba-tiba menemukan bahwa Lin Zui ada di sekitarnya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih bantuan tangan Zhen Xiaoya dan membantu menghentikan sinkronisasi itu. Saat ini, Zhen Xiaoya masih marah. Baiklah aku. Petik 2. Nyonya Ni, kamu juga termasuk orang yang terkenal dengan nama keluarga dan juga orang yang lebih tua. Kelakuanmu ini benar-benar tidak sopan. Dia mendorong tangannya ke belakang dengan kuat sehingga Zhen Xiaoya mundur beberapa langkah dan ditangkap oleh Ni Shize. Zhen Xiaoya sangat marah, putranya telah menjadi seperti ini. Siapa yang peduli dengan sikapnya? Dia segera bangkit dan bertanya, orang bermarga Lin, apa hubunganmu dengannya? Kenapa kau selalu membantu? Apa urusanmu? Apa kamu tidak memiliki hubungan yang tidak pantas untuknya? Sang Xia benar-benar tidak bisa mengeluarkan gading. Lin Zui mencibir, aku dan Nona Gu berpura-pura jujur, dan hanya bisa mengucapkan kata-kata kotor darimu. Petik 2. Petik 2 tanda tanya, dia selalu membantu. Dia tidak ada hubungan denganmu. Kenapa kau membantu? Zhen Xiaoya masih ingin maju. Lin Zui hanya menariknya ke belakang dan berdiri di depannya. Ketika dia mundur, ponsel Gu Qingqing jatuh ke tanah, dan dia tidak peduli. Di matamu, selain keluargamu, ada juga orang yang bisa membawa keuntungan bagi keluargamu. Oh, mungkin ada keluarga Su yang kamu sukai. Orang lain tidak tahu malujian, dalam bahasa Inggris barang memiliki tujuan lain, atau pencuri pria dan pelacur wanita. Cekak, Tuan Pincang Ni begitu harmonis, dia benar-benar tidak menyangka dia diajar oleh orang tua seperti kalian. Petik 2. Petik 2, petik 2. Ekspresi Lin Zui menjadi serius. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, kalian melihat Tuan Ni dan Nona Gu mengalami kecelakaan bersama. Kalian juga memukulnya tanpa bertanya sebab dan akibatnya. Benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana kamu tahu bahwa Nona Gu yang mencelakainya? Mungkinkah Nona Gu yang menyelamatkannya? Petik 2. Ini, kedua orang itu melihat anak terluka di tempat tidur. Mereka memang sedikit bingung karena marah. Bagaimana bisa mereka masih peduli dengan benar dan salah? Saat ini, mereka tidak bisa menanyakan apapun pada Gu Qingqing. Mereka bahkan lebih takut Gu Qingqing akan membuat cuplikan, jadi mereka hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Jika putraku benar-benar karena kamu, kami tidak akan melepaskanmu. Petik 2. Setelah kedua orang itu mundur, Lin Zui memerintahkan pengawalnya, bukankah kalian melindungi Nona Gu?
Tadi Nyonya Ni dan Tuan Ni ada di sini, kalian juga tidak memperhatikan, siapa yang akan dihitung jika terjadi sesuatu. Pengawal tidak menyangka dirinya akan dimarahi olehnya. Sang Xia terkejut 2 kali. Awalnya, sesuai dengan perintah Sekretaris Cheng, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan mendekati kamar pasien. Namun ketika orang tua keluarga Ni datang, Gu Qingqing mengangguk dan setuju untuk membiarkan mereka masuk, dan terjadi sesuatu. Kebetulan Lin Zui juga ikut membantu, dan mereka tidak bisa mengusirnya. Pada saat ini, mereka tidak bisa mengusir Lin Zui begitu melihat Lin Zui masuk. Beberapa orang saling melirik dan hendak berbicara. Lin Zui menoleh dan melirik mereka. Berjaga di pintu. Ingat, jangan biarkan 2 keluarga Ni masuk dengan santai. Petik 2. Benar, setelah pengawal itu setuju, mereka melihatnya menutup pintu. Kedua orang itu terkunci di luar dengan wajah aneh, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus berbicara. Setelah terbakar, namun juga, orang ini pasti bukan orang jahat. Begitu pintunya tertutup, Gu Qingqing belum berbicara, Lin Zui berkata. Karena Leng Xicheng, kan? 1910 selamat tinggal, 20. Gu Qingqing tidak menjawab, tetapi melihat penampilannya, sudah hampir pasti jawabannya. Lin Zui melihat kedua pengawal di luar, kemudian melihat kedua keluarga Ni, dan menghela napas. Petik 2. Nona Gu, kenapa kamu melakukan ini? Gu Qingqing masih tidak menjawab, tetapi Li Yuyu yang ada di sebelahnya mengambil kembali ponselnya yang hilang. Qingqing, ponselmu. Gu Qingqing mengangguk dan menariknya. Begitu ia mendapatkan tangannya, ponselnya berdering. Kali ini ibu yang menelepon. Qingqing, apakah kamu bertengkar dengan si Cheng lagi? Begitu Gu Qingqing mendengarnya, ia tahu bahwa Leng Xicheng pasti telah mengaduk-aduk dirinya sendiri. Ia telah memukuli orang-orang dengan berani dan membuat lukisan seperti ini. Apakah saat ini ia masih mencari ibunya untuk memulihkan keadaan? Pada awalnya, dia mungkin masih sedikit bingung. Mendengar ini, dia sangat marah. Dia mencoba menahan emosinya dan bertanya, Bu, apakah si Cheng puas? Wu Waimei menjawab, kamu tidak peduli siapa yang memberitahuku. Jadi, apakah itu benar? Baru saja Sekretaris Cheng menelepon. Gu Qingqing dan Gu Qingqing membuat sedikit konflik, kedua orang itu agak tidak harmonis. Mereka berkonflik karena kesalahpahaman di luar, dan juga mengatakan bahwa Leng selalu sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk merawat Gu Qingqing, sehingga konflik antara kedua orang itu tidak kecil. Saya harap keluarga mereka bisa berdamai. Tentu saja dia tidak mau. Gu Qingqing mengerutkan keningnya. Lalu apakah dia berjanji bahwa kita bertengkar karena apa? Wu Waimei segera berkata, tidak peduli apa alasan kalian bertengkar, itu pasti salahmu. Si Cheng sudah cukup baik untukmu. Jangan terlalu banyak menuntut. Meski terkadang dia sedikit mendominasi, tapi dia adalah seorang tuan muda dan juga seorang presidir dari sebuah perusahaan besar. Apakah dia melakukan sinkronisasi bahwa dia melakukan ini karena dia memukulnya? Gu Qingqing marah. Tanpa memandang bulu, dia telah menyakiti Ni Zining yang tidak bersalah, dan sekarang orang tuanya telah datang. Kau bilang padaku sekarang, ini salahku. Petik 2. Ni Zining. Kenapa Ni Zining lagi? Di sisi lain, ketika Wu Waimei mendengar nama itu, nada suaranya juga berubah. Putriku, kamu sudah menikah sekarang, kamu tidak mungkin masih berhubungan dengan Ni Zining, kan? Ni Zining adalah Ni Zining. Kamu adalah kamu. Apa maumu? Kamu tidak bisa berkomunikasi dengan si Cheng karena dia, kan? Kalian. Gu Qingqing benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. Bahkan jika Li Yuyu dan Lin Zui ada di sisinya, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram. Aku dikurung di kamar seperti orang berdosa setiap hari, dan ada 3 atau 4 pengawal di sampingku. Apa ini? Apakah aku melanggar hukum atau dijatuhi hukuman, tapi dia malah berselingkuh dengan wanita lain? Dia laki-laki dan kamu perempuan. Bisakah kamu sama? Selama seorang pria mempertimbangkan keluarganya, bahkan jika dia menemukan 7 atau 8 wanita di luar, tidak ada kecaman. Lagi pula, keluarga bergantung padanya, tapi kamu berbeda. Anda tidak benar untuk pergi bersama pria lain, dan Anda salah untuk mengatakan bahwa langit pecah. Dan orang itu masih Ni Zining, terutama dia paling tabu jika kamu bersama Ni Zining. Kamu tahu, kamu datang ke sana, dan kamu pantas mendapatkannya. Ibu tahu, kau tahu,
Gu Qingqing hampir memberitahu ibunya tentang Leng Xicheng yang membunuh ayahnya. Namun, dia tetap menahannya. Karena Li Yuyu dan Lin Zui berada di sisi lain, ia hanya bisa berbicara dengan ibu dan kakaknya sendiri, dan tidak ingin orang luar tahu. Selanjutnya bab 1911 selamat tinggal, 21.